Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan tanpa henti-hentinya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang kelak akan kita mintai syafaatnya, dan ketika kita di dalam hidup di dunia ini mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali hadir membahas tema ruh dengan subtema jiwa. Dan kali ini, kalau biasanya satu ayat, kali ini ada 4 ayat yang akan kita bahas, tetapi masih dalam satu tema, yaitu Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Sebelum kita bahas, mari kita hafalkan terlebih dahulu ayatnya. Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Insyaallah kalau teman-teman mendengar ayat ini sudah hafal semuanya ya, karena sudah dihafalkan di kelas Quran. Tetapi jika masih ada yang belum, bisa diulang-ulang kemudian dihafalkan bersama-sama ya. Kita hafalkan lagi ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Ayat selanjutnya, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha. Baik, insyaallah kita hafal semuanya ya. Diulang-ulang terus minimal 5 kali sehingga lancar dan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dan insyaallah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bacakan artinya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Karena kita membahas tentang jiwa, dan di ayat ini terdapat penjelasan tentang jiwa, di mana Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Dan sumpah begitu pentingnya tentang jiwa. Ayat ini bertujuan agar manusia dapat memilih jalan takwa atau dosa, karena Allah sendiri telah memberikan
memberikan dua jalan itu, jalan takwa atau dosa. Artinya apa? Jiwa mampu menjadi baik atau bisa menjadi rusak. Dan tidak ada manusia yang beralasan lagi bahwa dia tidak sanggup untuk menjadi baik. Karena dari awal Allah sudah memberikan jalan, memberikan dua pilihan, mau menjadi baik atau menjadi buruk. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan keistiqomahan dan juga berada di atas fitrah. Jadi manusia lahir dalam keadaan fitrah. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam bentuk bayi. Jadi ketika kita semuanya dilahirkan, itu dalam keadaan fitrah, dalam bentuk bayi yang kecil, manusia kecil atau bayi, tetapi dalam keadaan fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Ustadz bacakan ya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah atau cenderungan kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung pada kebenaran. Dan sungguh kemudian para setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Janji manusia kepada Allah. Jadi sebelum kita dilahirkan ke dunia, tempat di mana kita tinggal yaitu planet bumi, Allah telah meminta perjanjian bahwasanya kita akan mengakui Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelang ditiupkannya ruh kepada kita yang saat itu kita berada di dalam kandungan ibu kita, usia 4 bulan, Allah meniupkan ruh. Sebelum ditiupkannya itu, Allah mengambil janji kepada ruh kita tentang Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah berjanji ketika itu, hanya saja kita tidak ingat. Sudah berjanji bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkait dengan itu semuanya, ada hal yang membuat hati kita atau jiwa kita kotor. Seperti yang disampaikan tadi, jalan hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah dua, mau jalan kebaikan atau jalan buruk. Maka supaya kita tetap berada di jalan baik, maka kita harus membersihkan hati kita. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa atau kolbu. Yang pertama, tauhid merupakan pembersih jiwa. Lawan dari tauhid yaitu syirik, di mana ketika manusia meyakini ada Tuhan lain selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Ustaz ulangi, ketika manusia atau seseorang meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Dan jika tauhid merupakan kebersihan jiwa yang paling besar, tauhid meyakini keesaan Allah, maka kemusyrikan atau syirik merupakan kotoran jiwa yang paling besar. Mudah-mudahan kita termasuk terhindar dari yang demikian itu, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya, bentuk-bentuk kesyirikan adalah ketika kita meminta sesuatu kepada dukun atau orang pintar, kemudian kita meminta-minta kepada kuburan orang solih, walaupun kita
walaupun itu kuburan orang solih, tapi kita tidak boleh meminta-minta kepada kuburannya orang solih dan mengambil berkah dari tempat-tempat keramat atau kuburan-kuburan yang diagungkan. Kita tidak boleh yang demikian itu. Karena kita hanya berdoa kepada Allah, meminta juga kepada Allah, memohon perlindungan juga kepada Allah. Yang kedua, terkait hal yang bisa membersihkan jiwa atau kolbu, yaitu wudu. Nah, ini sudah biasa kita lakukan. Wudu juga merupakan proses penyucian jiwa. Di samping tentu dengan wudu kita membersihkan fisik dari kotoran yang melekat pada anggota tubuh, ternyata wudu juga bisa membersihkan jiwa kita. Jadi kegiatan wudu yang biasa kita lakukan niatkan karena Allah supaya bersih jiwa dan raga kita. Yang ketiga, sholat. Sholat juga merupakan pembersih serta penyucian jiwa. Karena sholat itu dapat menyingkirkan kotoran-kotoran yang berupa perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keempat, zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, juga ibadah yang membersihkan jiwa. Zakat ini akan dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, serta membersihkan dari dosa-dosa. Ketika kita zakat itu memberikan sebagian harta kita yang menurut kita milik kita, tetapi sebenarnya harta itu bukan milik kita, memang hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Maka kita harus melaksanakan zakat itu. Ada zakat fitrah atau sodakoh-sodakoh lain, serta infak, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya juga merupakan ibadah yang membersihkan jiwa dan harta dari kotoran-kotoran dosa. Kemudian yang kelima, begitu juga ibadah yang lainnya, yaitu seperti puasa, kemudian haji, serta menyembelih hewan kurban adalah amaliyah atau ibadah yang bisa membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan semua itu. Kemudian ada beberapa kaidah atau kurang lebih 10 kaidah dalam menyucikan jiwa, yaitu tadi tauhid. Setelah di atas 5, ini ada beberapa lagi, tauhid, kemudian doa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih besar bagi Allah melainkan doa. Masya Allah. Dengan berdoa, seorang manusia sadar bahwa dirinya adalah lemah dan tidak berdaya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, itu sebagai bukti bahwasanya kita ini kecil. Kita itu perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kita membaca dan merenungi maknanya. Termasuk yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita mentadaburi, bagaimana kita mempelajari makna dari ayat-ayat yang kita pelajari. Maka selain kita pelajari, harus nanti kita amalkan. Kemudian mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW. Dari sejak beliau bangun kemudian tidur kembali, banyak sunnah-sunnah yang harus kita contoh, yang perlu kita contoh. Supaya apa? Supaya kita selamat. Insya Allah dengan kita mencontoh beliau, kita akan menjadi manusia-manusia yang selamat kelak di akhirat. Kemudian hakikat atau inti dari penyucian jiwa adalah pembersihan sifat buruk dan kemudian menghiasinya dengan sifat yang baik. Setiap diri kita pasti ada sifat buruk, maka harus kita bersihkan, kemudian kita ganti dengan sifat yang baik. Kemudian selanjutnya, jangan membuka celah yang bisa mengeluarkannya dari jalur istiqomah. Kalau kita sedang berada di jalan yang lurus, maka jangan buat celah
untuk kita bisa keluar dari jalur yang lurus itu. Contohnya apa? Jaga pandangan, kemudian bicaralah seperlunya saja, dengarkan hal-hal yang bermanfaat, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Itu contohnya. Seperti halnya kalau misalkan kita terlalu banyak memanfaatkan waktu yang sia-sia, maka itu juga bisa menjadi celah buat kita untuk keluar dari jalan istiqomah. Kemudian ingatlah kematian bisa datang kapan saja. Dengan kita ingat mati, maka kita akan selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kemudian berikutnya, jangan sembarangan berteman atau carilah teman-teman yang baik yang akan membawa kita pada kebaikan. Kita memang harus memilih teman. Jangan sampai kita salah memilih teman sehingga kita terbawa kepada hal yang tidak baik. Kemudian jangan pernah tertipu dengan secuil kebaikan yang pernah kita lakukan. Tentu kita pernah melakukan kebaikan, tetapi kalau misalkan kita ingat-ingat terus sehingga kita merasa bangga atau bahkan pamer dengan amal yang sedikit itu sehingga kita merasa puas, itu berbahaya. Bukan malah menambah amal, tetapi hanya membanggakan amal yang sedikit itu yang berbahaya. Jadi kita jangan terlalu berbangga dengan amal yang sudah kita lakukan, karena sejatinya amal yang kita lakukan itu masih sangat sedikit. Baiknya bagaimana? Kita terus bersemangat untuk memperbanyak amal-amal baik. Gitu ya. Kemudian lakukan evaluasi. Evaluasi itu apa sih Ustaz? Evaluasi itu gini bahasanya, koreksi diri. Apa sih yang pernah saya lakukan? Kesalahan-kesalahan apa yang sudah pernah saya lakukan? Atau dosa-dosa apa yang pernah saya lakukan sehingga membuat orang lain sedih, sehingga membuat orang lain nggak enak, atau membuat orang tua sedih. Nah, kita harus mengingat-ingat itu supaya apa? Supaya tidak mengulanginya lagi. Itu evaluasi itu seperti itu. Tujuannya untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu ya. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk mensucikan jiwa kita. Karena bisa jadi hati kita ini banyak noda-noda kotor, maka dengan beberapa hal tadi yang sudah Ustadz sampaikan menjadi jalan buat kita untuk mensucikan hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk membersihkan hati kita, dan hati kita termasuk hati yang selamat atau qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari kotoran-kotoran dan dari noda-noda. Ketika hati kita bersih, maka akan mudah menerima kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, insya Allah. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup ya. Dan hari ini murafaqatnya adalah bahasa Indonesia. Tugasnya adalah membuat kalimat. Jadi sebagai ganti kehadiran, nanti teman-teman harus membuat kalimat yang Ustadz siapkan dari kata hanya 2 saja, tidak banyak-banyak. Kata hati. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata hati. 1. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat dengan kata jiwa. 2 saja ya. Jadi ada 2 saja. Yang pertama membuat kalimat dengan kata hati. Yang kedua, membuat kalimat dengan kata jiwa. Ustadz berharap untuk pembuatan kalimat lebih bervariasi. Jangan misalkan cuman saya punya hati, saya punya jiwa. Memang betul kalimatnya betul ya, tetapi kita mulai latihan dengan kalimat yang baik. Misalkan bisa mengambil dari arti-arti ayat yang sudah kita pelajari, boleh. Banyak kan yang ada kata hatinya, kemudian ada jiwanya, boleh menggunakan itu. Jadi 1 kata hati, yang kedua kata jiwa. Sekian dulu Ustadz akhiri.
Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.